Ragam kisah hidup memang banyak sekali. Tiap orang punya kisahnya masing-masing, meski ada yang sama, tetapi juga banyak yang berbeda. Mungkin kisah percintaan lebih banyak mewarnai kehidupan ini, termasuk yang akan aku bagikan berikut ini. Selamat menyimak, semoga bisa diambil pelajarannya. Kisah ini terjadi 2 tahun yang lalu. Ketika mertuaku statusnya masih janda. Aku memang khilaf. Tapi setidaknya aku sudah berbuat baik. Sekalipun baik hanya untuk mertuaku saja. Sebelum masuk ke cerita, kenalin dulu. Namaku Rudy. Umur 33 tahun. Anak 2. Masih SD semua. Sedang istriku Arum, kerja di sebuah dealer motor. Aku sendiri mengelola toko snack yang menjual makanan-makanan ringan. Belum besar sih, masih merintis. Wajar, baru 3 bulan yang lalu launching. Sejak istriku dapat kerja, sudah 3 orang gonta-ganti ART. Mereka bertahan paling lama 2 bulan. Selalu gak betah dan keluar. Apa kerjaannya terlalu berat, padahal cuma ngurus 2 anak. Untuk pekerjaan rumah sudah diberesin pembantu pocoan, berangkat pagi pulang sore. Kalau menurutku, mereka masih muda saja. Bahkan ada yang belum nikah. Tahu sendiri kan, bagaimana karakter anak muda sekarang. Maunya kerja enak tapi bayaran minta banyak. Memang susah cari ART yang benar-benar serius kerja. Pada akhirnya, setelah melewati rembukan keluarga, kedua anakku dijaga eyang putrinya sendiri. Mertuaku, sebenarnya sudah lama juga Bu Nani, nama mertuaku, minta yang jaga anak-anak. Malah gak minta gaji. Namanya juga jaga cucu sendiri, tapi waktu itu aku dan istriku gak mau. Gak mau ngerepotin orang tua. Biarlah ibu menikmati hari pensiunannya dengan Arman, adik istriku yang bontot. Tapi kali ini kami sudah sepakat. Anak-anak yang jaga ibu. Tapi harus profesional. Ibu harus mau dibayar. Akhirnya ibu mau. Selanjutnya kami gak pusing lagi cari pembantu. Dan kami lebih tenang bila anak-anak sama ibu. Setelah mulai ngurus anak-anak, ibu sering tidur di rumahku. Sebenarnya kami gak meminta ibu nginap. Apalagi rumah kami dekat. Suatu pagi, ketika aku sedang ganti baju di kamar, tiba-tiba, ibu nyelonong masuk. Aku kaget sekali, karena keadaanku masih lagi proses ganti. Ibu juga kaget melihat keadaanku. Bahkan saking kagetnya, ibu sampai diam terpaku dengan pandangan matanya fokus pada titik tertentu. Kejadian itu berlangsung lumayan lama. Mungkin sekitar 30 detikan. Ibu, ucapanku itu yang seketika mengembalikan kesadarannya. Lantas kulihat dia kelihatan salah tingkah, dan tanpa bicara apa-apa ia berlalu dari pintu. Sejak kejadian itu, justru yang bikin aku sama ibu terasa akrab. Kami suka ketawa-ketawa setiap ketemu, seperti juga aku, ibu pasti ingat kejadian kemarin. Oh ya, mungkin perlu aku narasikan tentang keadaan fisik ibu mertuaku. Meski sudah berumur 55 tahun, tapi wajahnya masih tetap cantik dan segar. Tingginya sama dengan istriku, 160 cm. Sebenarnya setelah 3 tahun menjanda, ada pria duda yang ingin meminangnya. Tapi ibu tolak.
Alasannya ingin menyelamatkan pensiunan bapak. Karena yang PNS adalah mendiang bapak. Sejak kejadian itu dan seiring keakraban kami, aku setiap siang selalu nyempetin pulang. Sekedar nengok anak-anak, makan siang, ngobrol sebentar sama ibu, dan berangkat lagi. Dan di siang itu aku kaget. Aku mendapati kedua anakku pada tidur di kamarnya tanpa ada ibu. Aku cari ke belakang. Tetap gak ada. Apa pulang? Bisa jadi memanfaatkan kedua cucunya tidur dulu baru ditinggal pulang. Aku langsung melintas menuju kamarku. Begitu buka pintu, aku tambah lebih kaget lagi. Aku melihat ada sosok yang tengah tiduran di atas ranjangku. Dan ternyata itu ibu. Dia nampak kebingungan. Apalagi aku melihat di tangannya memegang cadalku. Aku benar-benar gak bisa ngomong. Hanya menatap ibu yang lagi kebingungan. Kemudian ia ngeloyor keluar begitu saja. Sesaat aku masih mematung. Masih tercengang dengan apa yang kusaksikan. Masih sulit percaya. Mengapa ibu tiduran di kamarku sambil membawa barang rahasiaku? Aku ambil barang itu, ternyata basah. Seketika aku melintas cepat, keluar dan nyari ibu. Ternyata sudah ada di dapur. Ibu barusan ngapain? Tanyaku. Gak ngapa-ngapain, sangkal ibu. Ini apa, Bu? Tanyaku sambil kasih lihat yang aku bawa. Ibu gak jawab, nampak kebingungan. Dan entah kenapa aku jadi merasa kasihan. Lalu aku hentikan interogasi, justru aku memegang kedua pundaknya. Bu, panggilku pelan. Bikin ibu mengangkat kepala dan menatapku. Iya. Jawabnya, gagu. Apa ibu sering begituan itu? Ibu gak menyahuti, malah menunduk. Pasti merasa risih bertatapan denganku. Maaf bu, itu kesalahanku. Dan demi menebus kesalahanku itu, aku mau kasih ibu. Mau gak? Kasih apa? Sahut ibu, sudah memandangku lagi. Kasih isinya ini, sambil aku menunjukkan cadalku. Kuperhatikan ibu nampak girang, tapi hanya sesaat. Nampak layu lagi wajahnya. Dan katanya, ibu takut kalau Arum tahu. Aku ngasihnya ya gak sembarangan lah bu. Entar ya, aku lihat anak-anak dulu. Sehabis bilang begitu, aku langsung menuju ke ruang depan, untuk nengok anak-anak. Mereka masih pada tidur. Aku kembali ke dapur dengan agak cepat. Lalu tanpa ngobrol lagi, aku ajak ibu naik ke lantai 2 untuk berolahraga siang. Dan ternyata ibu sangat senang. Enak juga ya bisa ngeluarin keringat di siang hari, ucapnya sambil masih mengatur nafas. Iya bu, apalagi kalau tiap hari, malah bikin lebih sehat, jawabku sekenanya. Seperti itulah kisahku, dan kisah ini berakhir ketika ada pria yang datang untuk meminang ibu. Ibu menerima dan mau menikah lagi. Dan sejak nikah itulah, ibu sudah bukan lagi menjadi tanggunganku. Dia sudah pindah tangan ke suaminya. Artinya aku amaan. Sekian dan terima kasih.